Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan bahas salah satu topik dari manajemen investasi yang akan membahas tentang produk-produk keuangan dan berfokus pada produk-produk keuangan yang bisa dijadikan untuk alternatif investasi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat ke slide selanjutnya. Jadi, alternatif yang bisa digunakan sebagai produk investasi yang pertama itu adalah deposito bank. Jadi kalau dari pengertiannya, deposito itu adalah produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya itu hanya bisa dilakukan sewaktu-waktu saja. Jadi tidak seperti produk tabungan ya. Kalau produk tabungan kita punya buku tabungan dan kita punya ATM, kalau memang kita butuh uang yang ada di dalam tabungan itu kita bisa tarik sewaktu-waktu. Sedangkan kalau deposito kita menyimpan uang dalam jumlah tertentu, namun kalau kita membutuhkan uang tersebut kita tidak bisa menarik uang tersebut secara bebas ya. Jadi ada batas waktunya atau ada jatuh tempo yang harus kita ikuti. Jadi uang itu baru bisa dicairkan kalau sudah melewati jatuh tempo dari deposito tersebut. Nah, jangka waktunya biasanya mulai dari 1 bulan sampai 24 bulan atau bahkan mungkin yang depositonya memang sifatnya itu berjangka ya, dia bisa sampai 5 tahun, 10 tahun gitu. Jadi syaratnya adalah, dan yang membedakan dia dengan tabungan adalah deposito itu tidak bisa ditarik secara bebas gitu, tidak bisa anytime kita ambil, tapi ada jangka waktu yang sudah ditentukan gitu, disepakati di awal. Nah, jenis-jenis dari deposito itu biasanya itu ada 3 macam. Di sini ada deposito on call, sertifikat deposito, dan deposito berjangka. Kalau yang deposito on call ini adalah tabungan berjangka yang sifatnya itu lebih singkat waktunya, dan deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang besar. Jadi setiap bank itu kan pasti punya produk deposito, dan nominal yang harus disimpan gitu ya, yang boleh disimpan itu juga ada minimal batasan yang berbeda-beda gitu. Ada yang memang minimal 50 juta, ada yang minimal 70 juta dan sebagainya. Jadi tergantung dari kebijakan banknya masing-masing, dan memang sifatnya ini cukup singkat jangka waktunya kalau untuk deposito on call. Nah, selanjutnya ada sertifikat deposito. Kalau sertifikat deposito ini adalah sertifikat, jadi bentuknya tuh sertifikat yang diterbitkan atas unjuk dan dalam bentuk sertifikat. Nah, sertifikat ini tidak mengacu pada nama seseorang atau nama lembaga, jadi sertifikat ini bebas dipindah tangankan kepada pihak lain. Jadi kalau misalkan kita punya sertifikat deposito, kemudian kita ingin memperjualbelikan gitu ya, dengan cara mempindah tangankan ke pihak lain, itu dibolehkan gitu, dan bentuknya itu adalah berupa sertifikat. Nah, selanjutnya itu adalah deposito berjangka. Nah, kalau deposito berjangka ini sifatnya lebih panjang jangka waktunya ya, dan penarikannya itu didasarkan pada jangka waktu tertentu. Jadi ya seperti deposito pada umumnya, dia tidak bisa ditarik sewaktu-waktu, hanya pada waktu tertentu atau sesuai dengan jatuh temponya. Jadi kalau misalkan kita pegang deposito dalam jangka waktu 10 tahun jatuh temponya, berarti uang yang kita depositokan itu memang baru bisa cair setelah 10 tahun kita simpan, seperti itu. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan dari deposito. Jadi dimulai dari biasanya memang suku bunga deposito itu lebih tinggi memang dari tabungan, karena kita kan memang menyimpan uang dan tidak ditarik sewaktu-waktu ya, makanya bunganya itu pasti akan lebih besar dibandingkan tabungan. Dan deposito ini biasanya memang relatif lebih aman gitu, kalau memang orang-orang yang tipenya itu tidak menyukai resiko atau dia takut akan resiko biasanya untuk menyimpan uang. Nah, itu biasanya alternatifnya adalah dengan deposito gitu. Jadi daripada dia harus berinvestasi pada pasar modal yang memang resikonya produk-produk pasar modal yang resikonya itu lebih tinggi, jadi lebih baik ya dia cari lembaga yang yang bisa menitipin uangnya yang relatif aman gitu ya, meskipun memang
bunga yang didapat pasti tidak akan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan dari produk-produk pasar modal gitu. Terus ya ini makanya akhirnya resikonya jadi rendah karena tadi relatif aman dan cocok untuk orang-orang yang tidak menyukai resiko gitu. Nah, kemudian ada beberapa kekurangan dari deposito, yaitu kalau deposito ini misalkan kita nyimpennya itu kita deposito sebesar 10 juta. Nah, misalkan kita punya uang lagi nih yang mau didepositokan di tempat yang sama, itu tidak bisa. Jadi kita harus mengajukan deposito baru lagi. Jadi kalau karena ya kalau kita depositonya 10 juta ya udah yang disimpan tuh 10 juta aja, nggak bisa dikurangi maupun ditambah gitu. Jadi harus melakukan pengajuan baru deposito baru lagi kalau pengen menyimpan gitu. Kalau kita punya uang lagi yang mau disimpan dalam bentuk deposito. Terus ya tadi ya tidak bisa diambil sewaktu-waktu kalau deposito karena harus punya jangka jatuh tempo yang harus disepakati. Kemudian produknya itu produknya kena pajak gitu. Jadi ketika kita mau mencairkan deposito itu juga sudah ada dipotong pajak gitu. Jadi misalkan kita kita nyimpen 10 juta pasti nanti dananya yang akan dicairkan gitu ya, ketika kita mencairkan itu pasti ada kena pajaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah saham ya. Mungkin teman-teman udah sering banget dengar produk investasi atau salah satu produk dari pasar modal yaitu saham. Jadi sebenarnya pengertian dari saham itu sebenarnya adalah ketika memang perusahaan gitu, satu perusahaan dia melakukan usaha, kemudian dia pengen ekspansi nih gitu, pengen memperluas usahanya. Nah, untuk memperluas usahanya dia butuh modal besar kan gitu. Dia butuh modal besar, tidak hanya berasal dari kantongnya sendiri gitu ya, dari modal perusahaan, kepemilikan hartanya perusahaan itu sendiri, tapi dia harus mencari modal dari luar gitu supaya bisa mendapatkan uang yang banyak ya untuk ekspansi tadi, untuk memperluas usahanya tadi. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan modal atau uang gitu ya untuk ekspansi tadi itu adalah menjual kepemilikan perusahaan kepada para investor atau para pemodal yang mau membeli perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi bukti kepemilikannya itu makanya disebut itu yang disebut saham gitu ya. Jadi kalau misalkan memang perusahaan itu pengen ekspansi, dia tidak hanya mengambil dananya tidak cukup misalnya dananya sendiri, akhirnya dia berusaha mencari modal dari luar gitu ya. Nah, caranya adalah salah satunya membagi kepemilikan perusahaan itu kepada pemodal atau kepada investor yang mau membeli perusahaannya. Nah, bukti kepemilikannya itu disebutnya namanya saham. Bukti kepemilikan perusahaan. Nah, jadi kalau misalkan ternyata sudah dibagi kepemilikannya ke pemodal atau ke investor, nah makanya akhirnya perusahaan itu nantinya akan menjadi perusahaan yang go public nih. Kalau misalnya ternyata kepemilikannya itu diperjualbelikan ke masyarakat sebagai investor atau sebagai pemodal, seperti itu. Nah, jadi kalau dari skemanya tadi ya, dari pengertiannya saham itu kan bukti kepemilikan. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan saham adalah yaitu perusahaan itu menerbitkan saham gitu ya. Jadi dia menerbitkan untuk mencari modalnya untuk menambah kas perusahaan, dia menerbitkan saham dan setiap lembar saham itu memiliki hak atas keuntungan perusahaan. Jadi kalau misalkan investor atau pemodal yang beli saham perusahaan tersebut, berarti dia sudah menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan dia punya hak untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan jika perusahaan itu memperoleh laba gitu. Jadi kalau kita sudah beli sahamnya nih, misalkan sahamnya itu sudah dibeli sama investor gitu ya. Nah, investor ini mempunyai hak gitu ya, hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha perusahaan. Keuntungannya itu kalau untuk saham itu namanya
dividen. Nah, dividen ini wajib dibagikan kepada investor yang memang sudah menjadi bagian dari perusahaan gitu, yang sudah memang membeli kepemilikan perusahaan itu. Jadi ini istilahnya kayak perusahaan itu harus apa ya? Harus ngasih keuntungan loh ke modal atau ke investor, karena kan investor ini sudah narok modalnya ke perusahaan supaya perusahaan itu bisa lebih berkembang, supaya perusahaan itu bisa terus beroperasi gitu. Nah, makanya perusahaan punya kewajiban untuk membagikan keuntungan kalau memang perusahaan itu dalam kurun waktu misalnya dalam 1 tahun dia bisa mencetak laba gitu. Nah, labanya itu kan ada 2 perlakuan laba ya. Ada laba yang dibagikan, ada laba yang ditahan. Nah, kalau laba yang dibagikan itu adalah laba yang harus dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Nih kalau perusahaan dapat laba ya, laba yang dibagikan itu yaitu dibagikan dalam bentuk dividen kepada para investor. Kalau laba yang ditahan itu adalah laba yang tidak dibagikan, gunanya adalah sebagai modal untuk perusahaan di tahun berikutnya gitu, periode berikutnya. Jadi kan perusahaan ini kan akan terus beroperasi lagi nih. Nah, modalnya dari mana? Modalnya juga salah satunya dari laba yang ditahan atau laba yang tidak dibagikan untuk operasional perusahaan di tahun selanjutnya, periode berikutnya gitu. Nah, jadi dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan ya, karena yaitu memang menjadi kewajiban perusahaan kalau dia sudah sudah menerbitkan saham, terus ada yang beli sahamnya itu oleh investor. Nah, investor itu harus diberikan keuntungan berupa dividen kalau memang perusahaan ini tidak bisa mencetak laba dalam periode tertentu, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini kenapa harus membeli saham? Nah, sebenarnya istilah gampangnya adalah kalau investor itu beli saham kalau ada pemodal yang membeli saham suatu perusahaan, berarti perusahaannya itu akan untung. Maka pemegang saham itu juga akan untung. Karena tadi ya, kalau ada pemodal yang membeli saham gitu, pemodal atau investor yang beli saham gitu ya, saham perusahaan A gitu. Nah, ketika kan otomatis si perusahaan A ini dapat uang nih. Nah, uangnya digunakan untuk operasionalnya kan, operasional perusahaan. Dia bisa beraktivitas, bisa menghasilkan produk karena dapat suntikan dana tadi dari para investor, dari para pemodal gitu. Nah, otomatis kalau bisa beraktivitas nih, bisa beroperasi. Nah, bisa terjual kan nih produknya, dia bisa bikin produk, terjual produknya. Nah, nanti kan ke perusahaan itu akan dapat laba. Nah, labanya ini nantinya ya tadi bisa dibagikan ke investor berupa dividen gitu. Jadi makanya di sini dibilangnya perusahaan untung karena perusahaan bisa beroperasi ya, karena ada tambahan dan dapat dana dari pemodal atau investor, dan investor itu juga akan untung karena perusahaan itu beroperasi, dia menghasilkan produk dan produknya terjual gitu kan. Produknya terjual, nah akhirnya menghasilkan keuntungan yang nantinya keuntungan ini akan dibagikan juga kepada para investor atau para pemodal, seperti itu. Nah, di saham juga selain kita bisa dapat potensi keuntungan gitu ya, dari dividen tadi, dari laba yang dibagikan oleh perusahaan, dividen itu laba yang dibagikan perusahaan. Nah, investor juga bisa dapat keuntungan yang dinamakan capital gain, atau ini ya pengertiannya, selisih harga beli dikurang harga jual. Harga beli dikurang harga jual. Jadi misalnya nih ada investor atau pemodal yang beli saham A itu di harga 500. Nah, ternyata pemodal ini megang saham ini mungkin selama beberapa tahun, dan ternyata harga sahamnya meningkat nih, harga sahamnya naik. Misalnya ternyata 2 tahun kemudian harga sahamnya naik per lembarnya jadi 550. Nah,
investor itu juga dapat keuntungan eh, yang berasal dari capital gain, yaitu adalah dari selisih harga jual dibanding harga belinya. Jadi ketika investor itu waktu itu beli harganya 500, nah ternyata setelah beberapa tahun, misalkan 2 tahun di sini dia pegang, ternyata harga sahamnya naik menjadi 550, dia akan dapat keuntungan sebesar 50 yang berasal dari kenaikan harga saham ya gitu. Jadi kalau misalkan investor atau modal yang membeli saham atau investasi di saham, dia akan dapat dividen. Keuntungannya itu berupa dividen plus capital gain. Capital gain itu adalah kalau ternyata harga sahamnya naik selama periode pemodal itu memegang saham tersebut. Nah, itu dapat keuntungannya berasal dari selisihnya, selisih harganya tadi yang 50. Misalkan ya berarti di sini dia akan dapat selisihnya tadi ya 500 ke 550 yaitu 50, dan dividennya yaitu adalah dividen yang dibagikan setiap tahun. Dividennya misalnya per lembar dibagikan adalah sebesar Rp50 per lembar. Ini juga capital gainnya Rp50 per lembar gitu. Jadi ini adalah total yang didapat sama investor yang berinvestasi di saham atau yang memiliki saham. Jadi tidak hanya dividen saja yang dibagikan setiap tahun, tapi juga ada capital gain kalau ternyata saham yang investor itu pegang itu mengalami peningkatan harga gitu. Jadi harga belinya ketika awal beli itu ternyata semakin naik selama periode dia memegang saham tersebut gitu. Jadi kalau ada peningkatan harga saham ya selama dia pegang, tidak hanya dividen tetapi juga capital gain seperti itu. Makanya saham itu ya salah satu alternatif investasi yang menjanjikan gitu. Kalau memang ternyata perusahaan yang kita pilih itu bagus, prospeknya bagus, dia setiap tahunnya itu mencetak laba yang bertumbuh gitu ya, otomatis dividen dan capital gain itu juga kita bisa dapat gitu, atau investor itu juga bisa dapat gitu, karena prospeknya bagus, perusahaannya berkembang, dia rajin membagikan dividen dan ternyata harga sahamnya juga meningkat, ya yang sering disebut sebagai capital gain seperti itu. Nah, untuk produk investasi yang ketiga yaitu adalah obligasi atau nama lainnya adalah surat utang. Jadi, kalau surat utang itu adalah surat utang jangka menengah atau panjang. Jadi, sifatnya atau periodenya itu bisa menengah, bisa juga jangka panjang yang bisa dipindah tangankan. Dan isinya itu adalah janji dari pihak yang menerbitkan surat utang itu untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi istilahnya gini, kalau untuk obligasi biasanya kasusnya adalah ada suatu perusahaan, dia itu mau bikin suatu proyek gitu ya, misalkan ada perusahaan X gitu. Nah, perusahaan X ini mau bikin proyek atau mau mengadakan pengadaan proyek, misalkan proyeknya itu adalah pembangunan misalkan jembatan gitu ya. Biasanya memang surat utang itu diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang punya proyek gitu ya, ingin ada pengadaan proyek. Misalkan di sini perusahaan X mau membuat jembatan gitu ya, mau membangun jembatan. Nah, jembatan di sini dia butuh misalkan dananya itu misalkan 100 miliar gitu kan. Dia butuh 100 miliar. Nah, dia dapat modal dari mana gitu kan, dia dapat modal dari mana saja gitu. Nah, kalau misalkan ternyata perusahaan itu belum cukup ya uang perusahaannya untuk menampung pengadaan proyek tersebut, modalnya gitu ya, ternyata modalnya ini besar, akhirnya dia cari alternatif gimana cari dana supaya bisa terkumpul uang 100 miliar ini untuk membangun jembatan. Nah, salah satunya adalah perusahaan itu menerbitkan obligasi atau menerbitkan surat utang. Jadi dia cari investor yang mau mendanai proyeknya gitu ya, mendanai proyek jembatannya itu dengan cara memperjualbelikan surat utang. Jadi perusahaan itu nerbitin surat utang, dia cari investor yang mau beli surat utangnya itu. Cari investor yang beli obligasi atau surat utang tersebut. Nah, jadi dia cari nih. Jadi kan
biasa ada pengumuman akan diterbitkan misalkan surat utang obligasi sekian 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 untuk pembangunan sekian sekian. Nah, jangka waktunya itu misalkan dalam waktu 20 tahun. Berarti investor yang membeli obligasi tersebut itu akan memegang obligasi tersebut selama 20 tahun. Nah, jadi obligasi itu ada jangka waktunya ya. Jadi jangka waktunya itu tergantung dari seberapa selesainya proyek tersebut gitu. Nah, misalnya di sini ceritanya kan kita mau bangun jembatan butuh dana 100 miliar dan proses pengerjaannya itu selama 20 tahun. Jadi dia menerbitkan obligasi itu selama 20 tahun. Jadi kalau misalkan kita pegang obligasi itu selama 20 tahun, kemudian kalau ternyata sudah selesai nih, ya sudah kalau sudah jatuh tempo sampai 20 tahun, ya sudah kita sudah tidak memiliki kepemilikan dari obligasi tersebut karena obligasi itu punya jangka waktu. Nah, beda sama saham ya. Jadi kalau saham, kalau yang tadi kita bahas tentang saham, kalau saham itu selama investor itu tidak menjual saham yang dia miliki, itu berarti investor tersebut masih memiliki saham tersebut. Makanya jangka waktunya itu tidak terhingga kalau saham. Tidak terhingga. Jadi selama dia tidak menjual perusahaannya gitu ya, selama dia tidak menjual sahamnya, dia masih akan tetap menjadi bagian dari kepemilikan saham tersebut. Nah, beda sama obligasi. Kalau obligasi itu ada jangka waktunya. Jadi kita beli obligasi jangka waktunya 20 tahun, kita pegang selama 20 tahun itu. Nah, setelah 20 tahun gitu. Nah, kita sudah tidak lagi memiliki obligasi tersebut karena jangka waktunya hanya sebanyak 20 tahun gitu. Nah, bagaimana pembagian keuntungan untuk obligasi? Jadi, obligasi itu keuntungannya itu namanya adalah coupon rate. Coupon rate atau bunga ya. Jadi ada imbal hasilnya berupa bunga atau disebutnya coupon rate. Nah, coupon rate-nya ini berbeda-beda setiap obligasi yang diterbitkan ya. Jadi macam-macam. Misalkan di sini kita contohkan obligasi, ada perusahaan yang menerbitkan surat utang jangka waktunya 20 tahun dan imbal hasilnya atau coupon rate-nya sebesar 2%. Jadi kita akan dapat keuntungan 2% per tahun dari kita memegang obligasi tersebut. Nah, cara pembagiannya adalah gini. Jadi di sini ada jangka waktu misalnya kan dari mulai kita beli di 0 tahun ya. Kemudian tahun kedua, tahun 1, 2, 3, 4, 5 sampai jangka waktu 20 tahun di sini kita pegang obligasi tersebut. Nah, kalau obligasi skema pembagiannya adalah yang dibagikan per tahun itu adalah coupon rate-nya. Jadi di sini coupon rate-nya atau CR ya. CR-nya di sini adalah 2%, berarti setiap tahun kita akan dapat keuntungan coupon rate itu sebesar 2%, 2%, 2%. Jadi dibagikan 2% per tahun sampai terakhir di sini dibagikan sebesar 2% plus pokok pinjaman. Pokok pinjamannya adalah uang yang kita setorkan tadi di awal kita beli obligasi. Jadi misalnya nih kita beli obligasinya itu harganya 1 juta gitu. Kita beli obligasi seharga 1 juta gitu ya. Nah, jadi selama setahun dari tahun pertama sampai tahun ke-20 gitu ya di akhir periode. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-19 gitu. Nah, itu kita dapatnya hanya coupon rate-nya aja 2%, 2% keuntungannya. Nah, baru tahun ke-20 atau akhir dari jatuh tempo, selain kita dapat kupon rate sebesar 2%, perusahaan yang menerbitkan obligasi yang tadi kita beli obligasinya itu akan mengembalikan juga pokok pinjaman yang kita beli di awal gitu. Jadi kita beli 1 juta obligasinya, berarti kita dapatnya adalah 2% itu kupon rate-nya plus 1 juta. 1 jutanya tadi pokok pinjaman. Jadi dibalikin lagi sama perusahaan uang yang kita beli untuk obligasi di awal periode gitu. Jadi yang dibagikan per tahun itu adalah kupon rate, baru di akhir jatuh tempo selain kupon rate kita juga inilah istilahnya modal kita baliklah 1 juta dari awal yang kita beli obligasi di tahun ke-0 tadi, seperti itu. Nah, kalau dari segi keuntungan memang obligasi itu
lebih stabil ya. Jadi kalau memang ternyata sesuai perjanjian misalkan memang kupon rate-nya itu per tahunnya akan dibagikan sebesar 2%, ya memang setiap tahun kita akan dapat kupon rate sebesar 2% gitu. Jadi nggak kurang nggak lebih, kita akan dapat 2% gitu. Sorry. Kita akan dapat 2% gitu. Plus nanti di akhir tahun kita dibalikan lagi pokok pinjaman atau modal yang kita beli untuk waktu kita beli obligasi itu. Nah, jadi memang resikonya kalau dari tingkatannya dia lebih rendah resikonya lah dibanding saham ya. Nah, kalau saham kan sebenarnya seberapa besar dividen, seberapa besar capital gain yang kita dapat itu tergantung dari kondisi perusahaan. Kalau ternyata perusahaan itu misalkan di tahun ini gitu ya, tahun ini dia cetak labanya tinggi gitu ya, dia dapat labanya itu besar, nah otomatis nanti dividen yang dibagikan juga akan besar gitu. Jadi mempengaruhi pada ketika pembagian keuntungan gitu, besar atau enggak. Kalau labanya gede, pasti laba yang dibagikan juga gede. Tapi kalau ternyata di tahun ini atau tahun depan nih perusahaan itu lagi misalkan penjualannya menurun gitu ya. Jadi laba yang misalkan dia dapat keuntungan gitu ya. Perusahaan itu memperoleh laba, tapi ternyata labanya sedikit ya, otomatis nanti dividennya akan menyesuaikan labanya yang didapat itu juga gitu. Makanya resiko saham itu lebih besar karena tadi menyesuaikan dari kondisi keuangan perusahaan. Nah, kalau obligasi dia sifatnya lebih stabil. Jadi setiap tahun kita akan dapat keuntungan yang sama persentasenya. Jadi kalau misalkan yang dibilang kupon rate 2%, ya udah setiap tahun kita akan dapat kupon rate sebesar 2% gitu, tanpa memikirkan memang kondisinya sedang baik atau tidak. Yang penting kita punya hak untuk mendapatkan kupon rate sebesar 2% tadi yang telah disepakati di awal, seperti itu. Nah, itu untuk yang obligasi ya. Dan bedanya tadi sama saham sudah saya jelaskan di sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah reksadana. Jadi kalau produk pasar modal memang sebenarnya yang paling umum ya diketahui itu adalah ada saham, ada obligasi, dan juga ada reksadana. Nah, pengelompokannya itu juga berdasarkan tingkat resikonya ya. Jadi kalau dari sini tingkat resiko paling tinggi itu adalah saham, kedua obligasi, dan ketiga adalah reksadana. Jadi produk pasar modal yang memang paling rendah resikonya itu adalah reksadana. Nah, bedanya apa reksadana dengan obligasi dan saham? Jadi kalau reksadana ini adalah kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi dan diinvestasikan dalam berbagai portofolio investasi. Jadi kalau reksadana itu sifatnya seperti ini. Kita punya modal nih, misalkan mau investasi. Nah, kalau kita beli reksadana, itu kita setorkan modal kita kepada manajer investasi. Biar nanti manajer investasi yang akan mengolah atau mengelola dana kita untuk diinvestasikan ke aset-aset atau produk-produk keuangan yang menurut si manajer investasi ini prospeknya bagus dan bisa menghasilkan keuntungan gitu. Jadi kalau di reksadana itu effort kita atau usaha kita adalah kita mencari manajer investasi yang terbaik gitu. Manajer investasi terbaik. Karena kan kita mau mempercayakan dana kita nih ke manajer investasi ini nih, makanya kita harus mencari manajer investasi yang terbaik gitu, supaya dana kita ya yang kita setorkan ke dia nih bisa dikelola dan bisa mendapatkan keuntungan gitu. Jadi tugasnya si manajer investasi ini nih ngumpulin dana-dana nasabah. Ya kalau misalnya sudah terkumpul nih, misalkan terkumpul contohnya misalnya ya, misalnya terkumpul 500 juta gitu. Nah, si manajer investasi ini yang akan menempatkan dana kita atau modal kita ke produk-produk investasi yang menjanjikan gitu, yang terbaik lah, yang bisa menghasilkan keuntungan untuk para nasabahnya gitu ya. Nah, jadi contohnya reksadana macam-macam ya, apa yang teman-teman ketahui. Misalkan manajer investasi itu seperti contohnya kayak MNC Sekuritas, Mirai Aset, terus IPOT gitu ya, Indo Premier itu, terus
ada MNC sekuritas, macem-macem ya. Jadi teman-teman bisa lihatlah manajer investasi gitu. Manajer investasi itu siapa apa aja namanya. Contohnya tuh yang tadi saya sebutkan beberapa contohnya ya. Jadi kita cari memang yang terbaik, yang memang punya kinerja baik gitu. Nah, setelah kita milih manajer investasi yang terbaik, baru kita percayakan modal kita ke manajer investasi tersebut supaya dikelola pada produk-produk yang memang menjanjikan keuntungan gitu. Nah, jenis-jenis di reksadana itu macam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan ini typo ya, reksadana saham ini maksudnya. Reksadana. Oh, ini. Oh, kayaknya saya ada salah ini. Kalau 80 per saham dan 2 reksadana. Ini reksadana campuran juga sih. Oh, coba nanti saya cek ya, biar saya nanti revisinya di kolom deskripsi aja. Nah, jadi di sini ada reksadana pasar uang, berarti memang reksadananya ini 100% itu manajer investasi ini akan menempatkan dana para pemodal, para investor ini ke produk-produk pasar uang gitu. Misalkan kayak SBI gitu ya, surat sertifikat Bank Indonesia, atau ke commercial paper gitu, atau ke pokoknya yang sifatnya itu pasar uang ya, produk-produk pasar uang gitu. Surat sertifikat, contohnya tadi ya, sertifikat Bank Indonesia gitu. Nah, kalau reksadana pendapatan tetap itu sifatnya si manajer investasi ini akan menempatkan dana gitu ya, dana pemodal itu ke produk-produk yang memberikan keuntungan yang relatif stabil, kayak obligasi tadi kan, dia kan dia dapat keuntungan, dia stabil kan per tahunnya, kupon rate-nya stabil. Ke pasar uang juga dia pasti per bulannya itu akan dapat keuntungan juga kalau pasar uang gitu ya, ada bunganya, ada bunga yang tetap di sana, makanya disebutnya pendapatan tetap. Begitu juga dengan reksadana campuran gitu ya. Kalau reksadana campuran ini berarti manajer investasi ini menempatkan menempatkan dana pemodal itu ke 50%-nya saham, 30% obligasi, dan 20%-nya itu pasar uang. Jadi lebih beragam ya produk-produk yang dananya itu ditempatkan di produk-produk yang lebih beragam gitu. Dan berdasarkan persentase ya. Jadi 50% saham, 30% obligasi, dan 20% pasar uang gitu. Nah, jadi effort kita adalah kalau untuk reksadana itu adalah mencari manajer investasi terbaik supaya kita bisa percaya dana kita bisa dikelola untuk mendapatkan keuntungan di situ. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini adalah equity crowdfunding. Jadi ini sebenarnya masih termasuk baru ya. Jadi salah satu produk keuangan yang masih termasuk baru. Jadi ini skemanya sebenarnya mirip seperti saham. Jadi equity crowdfunding ini dia mirip seperti saham karena apa? Karena sifatnya itu adalah dia juga mencari investor atau mencari pemodal yang mau membiayai suatu badan usaha. Nah, bedanya di sini adalah kalau di saham kita memberikan atau menyetorkan modal atau kalau di saham investor itu menyetorkan modal atau uang yang mereka miliki itu kepada perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi yang memang sudah go public sahamnya, perusahaannya sudah go public, sehingga sahamnya itu bisa diperjualbelikan di masyarakat. Contohnya misalkan perusahaan-perusahaan besar seperti Telkom, Gudang Garam, Unilever, itu kan perusahaan-perusahaan besar ya. Dan pemodal itu bisa menyetorkan dananya atau menyetorkan modalnya ke perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kita mendanai perusahaan-perusahaan besar supaya dia bisa lebih besar lagi, bisa lebih berkembang lagi. Nah, kalau equity crowdfunding ini adalah kita mendanai atau kita sebagai investor mendanai badan usaha yang sifatnya itu masih UMKM.
Jadi yang kita danai adalah badan usaha yang sifatnya itu masih usaha menengah dan usaha kecil menengah ya gitu. Jadi bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi adalah perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan UMKM gitu yang memang dananya itu belum banyak gitu. Nah, ini sebenarnya kalau tidak salah sebenarnya latar belakangnya itu berangkat dari karena Indonesia itu kan Indonesia itu UMKM-nya besar ya. Jadi banyak sekali pelaku usaha yang sifat usahanya itu masih dalam kategori usaha kecil menengah gitu kan. Jadi masih belum perusahaan-perusahaan yang dengan modal yang triliunan, miliaran gitu, tapi masih dalam yang dalam ranah yang kecil. Dan ini kan sangat berkembang di Indonesia. Jadi kafe-kafe kecil atau usaha-usaha kecil gitu ya, usaha-usaha rumahan gitu. Nah, equity crowdfunding di sini itu sebenarnya untuk mendorong para pelaku UMKM supaya dia bisa terus melangsungkan kelanjutan usahanya gitu. Caranya adalah dengan mencari investor atau pemodal yang mau mendanai UMKM-nya gitu. Jadi sifatnya dia mirip seperti saham skema penawarannya. Jadi kita cari UMKM yang mau kita danai, terus kita setorkan modalnya itu ke UMKM tersebut. Nah, nanti kan UMKM tersebut nih akhirnya beroperasi selama setahun 2 tahun gitu. Nah, nanti kalau misalkan dalam setahun dia sudah dapat laba gitu ya. Nah, labanya tersebut dibagikan kepada para investor yang memang berinvestasi di UMKM tersebut, dibagikan ke investor yang berinvestasi ke UMKM tersebut gitu. Jadi sama pembagiannya, keuntungannya berupa dividen juga yang dibagikan ketika si UMKM ini sudah mendapatkan laba dari hasil usahanya gitu. Nah, ini juga karena tergolong baru ya, akhirnya ini produk ini juga sudah mendapatkan izin OJK berdasarkan peraturan OJK ya, POJK nomor 37 tahun 2018. Makanya masih terbilang cukup baru karena memang masih disahkannya baru-baru aja gitu tahun 2018 tentang equity crowdfunding. Dan kabar terakhir ya, sudah ada 8 perusahaan equity crowdfunding yang memang mengajukan izin ke OJK untuk itu ya, sebagai platform untuk membantu para UMKM mencari pendanaan gitu atau mencari investor. Dan 4 diantaranya yang sudah beroperasi itu contohnya seperti ada namanya Santara, ada LanX. Nah itu atau teman-teman ya bisa googling lah platform-platform equity crowdfunding lain ya. Jadi seperti contoh-contohnya ini seperti Santara, LanX itu sudah mendapatkan izin OJK. Jadi teman-teman yang mau memang berinvestasi pada UMKM sekaligus ya sebagai inilah mendorong supaya UMKM itu tetap maju, tetap berlangsung ya kelangsungan usahanya, ya kita bisa berinvestasi kepada equity crowdfunding tersebut gitu. Nah, itu untuk produk yang kelima ya, produk equity crowdfunding, dan memang produk yang terbaru lah istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang resiko investasi. Jadi tadi kita sudah bahas produk-produk investasi itu apa saja, diantaranya ada saham, ada obligasi, reksadana, deposito, terus tadi terakhir equity crowdfunding. Nah, ada memang beberapa resiko yang harus kita harus kita terima gitu ya, karena konsekuensinya kalau kita berinvestasi gitu pasti akan ada resiko yang akan kita alami. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini tentang bahasan produk investasi cukup sekian sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang dibahas, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.